Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardila Puspalestari dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Pekanbaru. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 administrasi jaringan. Terus di sini disediakan alamat IP yang tersedia adalah 192.168.10.0 dengan /24 ya. Pertama, tugasnya kita disuruh membuat desain subnetting, disuruh mendesain subnet, merancang skema subnetting yang berdasarkan blok IP yang diberikan tentukan untuk setiap subnet masknya, network address-nya, rentang alamatnya dengan alamat broadcast-nya. Terus di sini dijelaskan untuk pastikan alamat IP tidak hanya mencukupi kebutuhan saat ini, tetapi juga menyediakan ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Sebentar. Ini. Ini saya sudah membuat tabel subnettingnya. Sekarang saya akan menjelaskan ya. Di sini tadi sudah tersedia di departemen penjualan 50 perangkat, pemasaran 30 perangkat, teknologi informasi 10 perangkat, server 5 perangkat, kantor cabang ada 20 perangkat, dan uangnya tersedia karena penjualan ini 5, kebutuhan hostnya 50. Di sini kita pakai subnet slice 26 karena max host untuk di slice 26-nya ada 64, jadi kita menggunakan slice 26 agar masih tersedia ruang untuk pertumbuhan di masa depan. Kita buat sini subnet masknya sesuai dengan ini. Jadi usable range-nya ini 10.1 sampai 10.62 dan broadcast address-nya adalah 10.63. Terus di departemen pemasaran kebutuhan hostnya 30. Kita menggunakan slice 26 juga, karena kalau kita gunakan slice 27 di sini max hostnya hanya 32, dan untuk pertumbuhan di masa depan menurut saya itu masih kurang ya. Jadi di sini untuk network address-nya kita mulai dari 10.64 karena di sini sudah sampai 10.63 ya. Terus untuk usable range-nya ini dari 192.168.10.65 sampai 10.126 dengan broadcast address-nya 10.127. Dan terus selanjutnya di Departemen Teknologi Informasi, host yang tersedia adalah kebutuhan hostnya adalah 10, kita menggunakan slice 27 karena di sini slice 27 max hostnya adalah 32. Kalau kita gunakan yang sebenarnya kalau menggunakan slice 28 bisa, tapi hanya sedikit untuk pertumbuhan di masa depan, hanya bertambah 6 perangkat saja. Jadi di sini saya menggunakan slice 27 dengan network address-nya dimulai dari 192.168.10.128 dengan usable range-nya 192.168.10.129 sampai 10.158 dengan broadcast address-nya 10.159. Dan di server di sini kita kebutuhan hostnya adalah 5 perangkat. 5 perangkat ini saya menggunakan slash 28 karena di sini slash 28 max hostnya adalah 16 perangkat biar bisa untuk pertumbuhan di masa depan. Network address-nya adalah 10.192.168.10.160. Usable range-nya dimulai dari 10.161 sampai 10.178 dengan broadcast address-nya 192.168.10.175. Terus ini ada viewer-nya. Kita menggunakan 2 router dengan slash 29. Sini ada slash 29, berarti max host-nya 8. Kita buat untuk pertumbuhan di masa depan agar lebih lega ya. Dimulai dengan network address-nya 10.176. Usable range-nya dimulai dari 10.177 sampai 10.182 dengan broadcast address-nya 10.183. Di sini yang terakhir adalah kantor cabang dengan kebutuhan host-nya 20 perangkat. Di sini saya menggunakan slash 27 ya. Dengan di sini slash 27 max host-nya adalah 32 perangkat. Dengan submesh-nya seperti yang tertulis dan network address-nya adalah 192.168.10.184 dengan usable range-nya 10.185 sampai 10.214 dengan broadcast address-nya 10.2115.
Ya, selanjutnya kita lanjutkan di yang kedua, tabel routing ya. Tabel routingnya ini kita disuruh buat tabel routing status sederhana untuk router di kantor pusat dan kantor cabang. Tabel harus menunjukkan bagaimana router akan meneruskan lalu lintas antar subnet. Cantumkan destination network, subnet smart, next hop atau interface yang digunakan. Di sini saya sudah membuat dulu untuk IP address kantor pusat. Kita pakai 192.10.178, dan untuk kantor cabang kita pakai 192.168.10.178. Ini saya jelaskan dulu untuk tabel routing status kantor pusat. Saya mulai untuk ini starting route ke kantor cabang nih. Destination networknya adalah 192.168.10.184. Saya ambil dari sini address kantor cabang dengan subnet masknya 255.255.25 sampai 224. Next hopnya berarti ini ya, karena di sini saya membuat F8. Terus selanjutnya ini 192 destination networknya 2.0 dan menggunakan next hop lokal dengan subnet mask ini. Di sini ini langsung terhubung pada departemen penjualan, dan yang ini 192.168.10.64 ini menggunakan interface lokal, next hop lokal. Yang di sini ini langsung terhubung pada departemen pemasaran. 192.168.10.128 ini langsung terhubung pada departemen TI. Didapat dari sini ya, network address TI. Selanjutnya 192.168.10.160 ini dengan subnet mask ini dengan jaringan lokal dan terhubung langsung ke server. Kita mendapat network address-nya server. Selanjutnya kita membuatkan tabel routing status kantor cabang. Kita mulai dari starting route ke departemen penjualan dengan destination word-nya 192.168.10.0 dengan subnet mask-nya 255.255.255.1.192 dengan next hops-nya seperti yang saya buat di sini di kantor pusat 10.1.7. Selanjutnya di sini kita buat di sini kita buat static route ke departemen pemasaran dengan destination network-nya adalah 192.168.10.64 dengan subnet mask-nya 255.255.255.192 dengan melalui hop 10.177. Selanjutnya static route ke departemen teknologi informasi dengan destination word-nya 192.168.10.128 menggunakan subnet mask 255.255.255.224 menggunakan next hop yang sama seperti di atas ya. Selanjutnya adalah static route ke server dengan destination network-nya 192.168.10.160 dengan subnet mask-nya 255.255.255.240. Next hop-nya seperti di atas ya yang saya buat. Oke. Baiklah. Sekian tugas 1 administrasi jaringan dari saya. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih, dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan.